Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Hayunisa dari kelas 3A dengan NIM 66612410001. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya dengan berjudul Visi dan Misi Untirta. Nah, yang pertama ada visi. Jadi, visi Untirta itu adalah terwujudnya Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green atau bisa disebut juga dengan Hits and Green University menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Nah, jadi visi Untirta ini sudah sesuai karena memuat unsur terwujudnya yang menunjukkan arah dan tujuan ke depan. Isi visi yang jelas menggambarkan cita-cita Untirta untuk menjadi universitas yang sehat, terpadu, cerdas, dan ramah lingkungan atau hits and green, serta unggul dan berdaya saing global. Artinya, visi ini sudah menggambarkan identitas dan arah pengembangan universitas yang baik. Nah, selanjutnya itu ada misi. Jadi, Untirta mempunyai 3 misi. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Health, Integrated, Smart, and Green atau Hits and Green University. Nah, jadi misi Untirta juga sudah sejalan dengan misinya. Nah, misi pertama menekankan kualitas pendidikan dan lulusan. Lalu misi kedua berfokus pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu, misi yang ketiga menekankan tata kelola yang baik sesuai dengan konsep Hits and Green. Jadi, bisa disimpulkan, visi dan misi Untirta sudah saling mendukung dan relevan untuk mewujudkan universitas yang unggul, berkarakter, dan berkelanjutan. Lalu, selanjutnya ada tujuan. Nah, jadi di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Lalu yang kedua, ada mendorongnya terciptanya penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif, aplikatif, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada mewujudkan sistem tata kelola universitas yang efektif, transparan, berbasis digital, dan ramah lingkungan sesuai dengan prinsip Hits and Green University. Lalu, di sini ada sasaran. Nah, jadi sasaran yang dibuat itu sesuai dengan SMART. Nah, jadi S-nya itu di sini ada spesifik, lalu M-nya itu ada measurable, A-nya itu ada achievable, R-nya itu ada reasonable, dan T-nya itu ada time bound. Nah, di sini S-nya itu meningkatkan jumlah publikasi internasional berindeks Scopus. Lalu M-nya itu ada indeks kepuasan sampai 400 dan 70% lulusan bekerja dalam 6 bulan. Lalu A-nya itu ada kurang lebih 50 program pengabdian masyarakat. Nah, lalu R-nya itu ada 100 sistem pelayanan dan akademik berbasis digital. Lalu T-nya itu ada target tercapai dalam 10 tahun ke depan. Selanjutnya ada lingkungan internal. Di sini lingkungan internal menggunakan dengan 6M, yaitu ada man, money, machine, method, market, dan material. Di sini man itu sebagai sumber daya manusia unggul, berkarakter, perlu pemerataan kualitas. Lalu money-nya itu dari dana APBN, UKT, hibah, perlu efisiensi dan inovasi riset. Lalu machine-nya itu ada teknologi kampus modern menuju smart kampus seperti TV, laptop, lab, dan sebagainya. Lalu ada method. Nah, jadi ada sistem OBE, MBKM, SIAKANG, tata kelola Hits and Green. Lalu yang kelima itu ada market, penguatan branding melalui kolaborasi media digital, seperti contohnya media sosial dan lainnya. Lalu ada material, contohnya itu seperti sumber belajar digital seperti jurnal, e-book, dan database riset. Selanjutnya itu ada lingkungan eksternal. Nah, jadi di sini lingkungan eksternal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada makro. Nah, di makro itu terdiri dari yang pertama ada politik. Contohnya itu seperti edukasi pemilu dan demokrasi bagi mahasiswa. Lalu ada ekonomi. Nah, ekonomi ini berasal dari hibah lembaga keuangan, contohnya itu BNI dan BTN. Lalu kalau sosial yaitu seperti dukungan masyarakat dan kebutuhan pendidikan tinggi. Lalu di teknologi kita ada kerjasama dengan PT Telkom untuk mengembangkan IT kampus. Nah, selanjutnya ada mikro. Di mikro sendiri kita punya 5. Yang pertama itu ada rintangan masuk. Contohnya tantangan koordinasi antar kampus di Banten nih teman-teman. Selanjutnya ada pesaing. Contohnya itu seperti universitas swasta lokal kayak Primagraha, terus kayak dan sebagainya. Lalu ada pemasok, ketergantungan pada penyedia alat dan IT. Lalu ada pembeli, mahasiswa menuntut layanan digital dan cepat. Lalu ada substitusi, yaitu tantangan dan platform pembelajaran online. Selanjutnya lingkungan eksternal menurut Hunger and Willan itu yang pertama ada sumber daya alam. Jadi contohnya itu iklim tropis di Banten itu mendorong Untirta mengembangkan Green Campus yang ramah lingkungan sesuai visi Hits dan Green Campus University. Nah, selanjutnya itu ada sosial, faktor ekonomi, teknologi, dan budaya kampus mempengaruhi kebijakan kampus serta membuka peluang riset dan magang. Selanjutnya ada lingkungan tugas. Jadi, persaingan digital dan inovatif kampus lain mendorong Untirta dalam meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Di sini, visi misi tujuan sasaran universitas sudah selaras dalam mewujudkan universitas yang unggul, berkarakter, berdaya saing global melalui konsep Hits and Green. Nah, faktor internal seperti SDM, dana, teknologi, metode, dan tata kelola sudah baik, namun masih perlu peningkatan dalam riset dan inovasi. Lalu, faktor eksternalnya menunjukkan peluang besar lewat kerjasama mendukung masyarakat dan perkembangan teknologi, meski tetap ada rintangan dari pesaing kampus lain dan kondisi ekonomi serta perubahan sosial dan lingkungan.